Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ay yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Walillahil masyriqu wal maghrib. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Innallaha wasi'un 'alim. Wa nazala lan tumurun nama ta'ana semangsane nyadat, semangsane ngritik utawa nyadat. Sapa al-yahudu Yahudi. Nyadat to ngritik fi nashil qiblat ing dalam masalah dinasai arah salat. Qiblat itu arah salat. Ini sangka Baitul Maqdis diarahno ning Ka'bah. Au fi sholatin nafilati utawa turun ing dalam masalah salat sunat ala rafilati ing atase kendaraan. Safari ing dalem lalungan. Khairuma tawajjahat. Sekirane madhep piye wae apa rafilah. Khairuma tawajjahat. Sekirane madhep piye wae apa rafilah. Wa nazala fa ilana nazala apa sing turun walillahil masyriqu wal maghrib. Walillahi lan iku kagungane Allah. Al masyriqu utawi arah wetan. Wal maghribu lan arah kulon. Ail ardu tegese bumi kuluha ya sekabehane arep. Li anna huma krana sak temene masyriq lan maghrib iku nafiyata iku arah lorone arep. Ail ardu tegese bumi kuluha ya sekabehane arep li anna huma krana sak temene masyriq lan maghrib iku nafiyata iku arah lorone arep. Pae nama tuwalu mongko sekirane madhep sira kabeh. Kowe madhep ngetan cek ngulon cek ngalor ngidul saat salat ning kendaraan. Fasamma mongko ing kono-kono panggonan. Wajhuhi mongko iku ing kono-kono panggonan wajhuhi utawi madhep ning apa. Wujuhukum fi salat. Tegese fasamma fae nama tuwallu. Kowe madhepno wujuhakum ing pira-pira wajah sira kabeh fi salat ing dalem salat. Bi amrihi kelawan perintah Allah. Fasama mongko ing kono-kono panggonan wajib utawi ridane Allah. Gunaga iku ing dalem kono-kono panggonan wajib utawi arahe Allah atau ridane Allah. Asal sesuai perintah kiblat dulu dikse kiblat Allah. Allah tikang radiyah kang ridane sapa Allah ing kiblat. Inna wa satamna Allah wasi'un dating jembar ya sautik si jembar apa fadluhu apa fadlile Allah kullase ing saben-saben perkara. Ali untuk dating pirsa kita diri khalqihi lawan ngatur ning makhluk Allah. Ini kalau terang oleh masalah kiblat. Termasuk sifatnya Nabi sini disebut ning Taurat Injil niku sholla ilal kiblat. Apa itu kamu sholla apa? Ilal kiblat. Bahwa Nabi pernah ngalami dua sholat di dua kiblat. Jadi Nabi ketika hijrah tenggene Madinah, niku sholatnya kan yang Baitul Maqdis sekitar 16 bulan. Menurut ahli-ahli tarikh. Karena Madinah itu sudah negara yang maju. Ya, jadi banyak orang Yahudi Nasrani sudah negara yang maju. Konsekuensi dari maju itu sudah banyak sekali informasi ilmiah tentang polemik agama, polemik religius, kayak sekarang, kayak negara-negara sekarang. Sehingga ketika Nabi madhep Baitul Maqdis benar-benar menjadi Nabi tidak mengalami guncangan politik. Karena orang Yahudi dan Nasrani tidak janggal sebuah agama kok kiblatnya yang Baitul Maqdis. Itu tidak melahirkan kejanggalan sama sekali karena orang Nasrani punya Bethlehem, punya Bethesda, punya orang Yahudi jelas-jelas punya Baitul Maqdis karena Nabi Musa orang sana sehingga tidak mengalami keguncangan sosial politik. Itu normal, sangat-sangat normal. Sehingga 16 bulan pertama Nabi di Madinah dan sholatnya madhep Baitul Maqdis ora ono reaksi apa. Wala-wali zaman Nabi itu sering ngeluh sama pengiran. Gusti wong kula niku anak turune Ibrahim. Kiblatnya anut kiblatnya Nabi Musa. Hasil wala-wali zaman sampai pengiran dituruti kon madhep Mekah. Madhep Mekah mergo Nabi posisine ning Madinah ku perantau, paham gak bener? Ning Madinah apa? Perantau. Jarang Yahudi cangkem elek. Dhisik wis bener dene madhep Baitul Maqdis. Saiki berhubung kangen keluargane dene nak salat itu madhep desane. Mergo apa? Nggo kangenan apa? Keluarga. Jadi ma wallahi hadhil qiblah illa rafatun di ahli. Muhammad kok padune kangen apa? Nah, dari sini ketok kamu ini.
betapa agama-agama itu mesti punya historis. Nah, lucunya ning Taurat diterangno termasuk sifatnya Nabi itu sallallahu alaihi wasallam. Mulane sahabat muhajirin sing iman dhisik sampai sahabat Ansor sing menangi iman sedurunge napa nasul kiblat. Bangga. Mulane sampeyan nak maca ning gone sahabat-sahabat iku banggane wa ana mimman shalla ilal kiblat. Aku termasuk periode Islam sing menangi sallallahu ilal kiblat. Jadi udah bangga. Mereka man'utun fit Taurat bahwa Nabi Muhammad termasuk ciri khasnya pernah sholat apa? Akhirnya setelah Nabi pindah ke Mekah, itu menjadi perdebatan. Dari orang Yahudi, ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha. Saya pun subha minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha. Gerangan apa yang membuat Muhammad menjadi pindah kiblat? Dulu sudah benar, dia mengikuti tren agama Samawi. Agama Samawi itu Yahudi sama Nasrani dan semuanya mesti kiblatnya betul. Saya kira kok jadi ngono asal usul dia. Mawallahum aqiblatum allati kanu. Nabi secara ilmiah menjawab bahwa Mekah itu memang kiblat. Mekah sing kampung halaman Nabi memang apa? Kiblat. Karena di situ ada Ka'bah. Paham ya? Di situ ada apa? Tapi orang Yahudi Nasrani itu tidak ngakui Ka'bah. Mengenai Ka'bah nasibnya bejo. Jadi Ka'bah itu nasibnya bejo. Mereka orang Yahudi Nasrani orang ngakoni gon suci. Orang ngakoni suci nasibnya kayak Baitul Maqdis. Jadi perebutan. Orang tertarik orang Yahudi Nasrani orang tertarik kayak Ka'bah. Orang nasibnya kayak Baitul Maqdis kayak Masjid Aqsa. Orang Yahudi mempertahankan tembok ratapan. Orang Nasrani mempertahankan jejak-jejak Isa ya kawasan kuno. Orang Islam jari ini Muhammad yang bertahun merah. Nggak akhirnya masalah sampai sekarang. Itu bet Ka'bah. Ka'bah yang Yahudi Nasrani dari awal tertarik. Sehingga nggak pernah ada Nah, lalu kenapa Ka'bah menjadi kiblat itu janggal dari awal agama sama Yahudi Nasrani itu nggak ono yang madhep Ka'bah. Ya itu menunjukkan Nabi Muhammad itu seorang nabi karena beliau itu orang yang tidak terpelajar, orang nggak tahu baca sejarah. Akhirnya Nabi diwari Jibril, diwari Pangeran. Iya kok ayat itu inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi dibakatan apa. Dari Nabi, asli. Nah, Baitul Maqdis di Ka'bah itu Ka'bah. Nah ngajak tantang-tantangan asli. Mergo Mekah itu Ka'bah didirikan Ibrahim. Baitul Maqdis didirikan Musa. Periode Ibrahim mbek Musa dhisik Ibrahim. Nah ngajak disikan itu dhisik Ka'bah. Itu sana ayat inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi dibakatan. Cuma kecelakaan Nabi Ibrahim secara sejarah, beliau kan terus balik malah yang Palestina. Sehingga hampir perasaan Yahudi Nasrani, Ibrahim itu pengaruh Yahudi Nasrani. Karena tak usah melahirkan Ismail, juga terus ditinggal balik ke Palestina. Itu makna sejarah. Sehingga roh Yahudi Nasrani, Ibrahim bagian dari Yahudi atau Nasrani. Sampai Quran berdino. Bantah makanya Ibrahim Yahudi wala Nasranian karena jadi kaya kiai duwe wil ning desa, duwe demenan ning desa. Wong roe dipunya itu. Anak turune sing desa agak pati konangan. Konangane biasane nek periode putu mbak anak dibeli putu anake mbah. Lho kayak iki kisah nyata. Mergo kiye balik ning duwe kan. Jadi diakoni kan apa? Duwe ku anak turun. Ayo pirang-pirang. Nanti Jawa Timur ono guyon. Anak turun Kiai Sidik ku ngalim-alim termasuk kaya Ahmad Sidik SQ. Tapi jarum Jawa Timur mana sini bisa. Tapi ini bagus. Tiang mboten bangga dadi anak putu ini tadi. Tapi angger wong gak bojo nu, wong angger pisor. Saking ngaji. Paham? Jadi bojone Kiai ra bangga. Bojone Kiai Jawa Timur mesti bangga. Angger wong tak bojone Kiai Romli misalnya. Bojone apa? Kiai Romli Pamekasan lho, endi? Batu Ampar. Enggak gak tahu apa? Bojo. Walhasil secara sejarah kan Nabi Ibrahim balik nang Palestina. Jadi bahkan kelahiran Ismail namun sekedar di sini. Bahkan sebagian dewa tidak dirui sama. Lalu sono cerita Siti Hajar kamilan golek banyu. Karena enggak ditunggu Ibrahim. Sehingga sejarah ini mate pelepas. Supaya uang Yahudi Nasrani roh Ibrahim itu bagian dari Yahudi Nasrani. Karena beliau juga terus berkiblat di Baitul Maqdis, aktivitasnya di Gunung Zion di apa. Walhasil
Sebab itu dalam memori Yahudi Nasrani janggal ketika disebut ana kiblat sing jenenge Ka'bah. Akhirnya dirunut ulang inna awala baitu bi adinna silalani bakat ambar. Iku buktine Ibrahim tahu garwa Sayyidah Hajar dan menempat tinggal di Mekah. Ibrahim melahirno Ismail. Lah Ismail iki sing kemudian menjadi cikal bakal bapake wong Mekah. Paham enggak? Mergo pertamane Mekah enggak ada siapa-siapa. Nane semua bangsa Mekah itu berani nguriatin Ismail. Bahwa Ibrahim balik ning gone Palestina. Nglahirno dinasti. Dinasti sing disebut dinasti Yahudi. Mergo Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lan ning gone Quran terangno wa miwaro Ishaq Yakub. Bar generasi Ishak ana generasi Yakub. Yakub dia anak Yahuda. Dulure Nabi Yusuf termasuk apa? Nah, generasi Yahuda ini kemudian menjelma menjadi Yahudi. So akhirnya Quran menurut sejarah ulang bahwa Nabi yang bernama Ibrahim nate urip teng Mekah lan nglahirno Ismail dan saat di Mekah Nabi Ibrahim mendirikan apa? Ka'bah. Makanya surat-surat Baqarah mesti ini murni sejarah. Terus wa idyar fa Ibrahim mulku wa idam dan Bedi wa Ismail rabbana taqabbal minna itu murni. Itu mulanya ayat-ayat Madaniyah itu ora ono sing ayat-ayat iku Kak, ora ono sing ayat-ayat ibadah. Lebih karena perdebatan. Lebih karena ayat khusumah. Mulanya nek wong pakar-pakar tafsir mlebon ayat Madaniyah sebagai ayatul jadal. Lebih karena perdebatan. Jadi misalnya ada klaim Yahudi Nasrani bahwa kiblat tertua Baitul Maqdis. Ternyata di debat di Quran inna awalan apa? Baitul. Setelah dilacak faktanya memang demikian. Terus diulang lagi sejarah bahwa wa idyar fa Ibrahimul qaida min al-baiti apa? Wa Ismail. Bahwa pendiri Ka'bah itu Ibrahim Ismail karena dulu yang membangun pondasi-pondasinya juga Ibrahim. Nah, kemudian fakta sejarah ini hilang. Sebab itu Quran nganti kangelan nerangno bukti sejarah. Iki sing disebut fihi ayatum bayyinatum maqamun Ibrahim. Kowe nek ora percaya nek Ka'bah gawane Ibrahim, delok watu sing ning gone Ka'bah. Iku ana watu sing dadi tipak glamaan Ibrahim. Itu tipak glamaan Ibrahim Ismail zaman bangun apa? Lalu yang dimaksud makam Ibrahim adalah Al-Hajar Al-Ladzi apa istana ilahi Ibrahim. Itu watu sing digawe ganjil Nabi Ibrahim zaman bangun apa? Cara saiki bukti empiris fihi ayatum bayyinatum maqamun apa? Iku ana jejak-jejak. Itu kayak ning Bonang. Bukti bahwa Sunan Bonang hidupnya di kawasan Lasem karena pas sujudannya di Bonang Lasem, bukan di Tuban. Itu Tuban itu mau tinggal makam. Nah Tuban oleh sudah di kota santri, Sunan Bonang uripe ning kawasan Lasem. Sehingga pendiri-pendiri pondok di Lasem memang titisane Sunan Bonang. Kawasan Lasem, Sedan, Sarang. Mulane kados ning gone Perak ana makam yang muridé Sunan Bonang Kasoleh. Karena memang beliau hidupnya di kawasan situ. Mulia ya ning gone Bonang Lasem. Beliau punya pasisudan di situ. Gila itu Selir Negono, Putri Cempo itu, dan sebagainya. Sehingga untuk berkait aktivitas kealiman Sunan Bonang itu daerah sini. Sarang, Lasem, Kendari. Ya, karena memang aktivitasnya beliau di sini. Cuma karena secara sejarah Tuban itu dulu pelabuhan besar. Sehingga saat tentara Tatar mau menjajah Majapahit itu kan sebenarnya di sini. Jadi kalau cerita-cerita belanja Milo kepengen nantang kesaktian Sunan Bonang, ya mesti singgahnya di Tuban karena pelabuhannya apa? Di Tuban. Tapi kalau aktivitas kealiman beliau itu di sini. Itu cara Ka'bah itu fihi ayatum bayyinatum maqamun apa? Buktinya itu jejak pasujudanya semuanya di Lasem. Paham ya? Itu sama dengan Ibrahim. Itu makam Ibrahim itu orang makam kuburan. Itu kan waktu sing. Jadi dia tadi sampai tahu kaji. Nah itu memang sehingga ayat-ayat Madaniyah itu lebih ke ayat mujadalah. Makanya nanti di ilmu tafsir dimasukkan ayat mujadalah. Bukan ayat-ayat ibadah. Rata-rata ayat ibadah perdebatan. Karena memang sudah permainan ilmu kelas tinggi itu tadi. Jadi ketika Muhammad ditanya, kok madhep kiblat itu alasan apa? Madhep kan. Karena mereka sudah lupa sejarah bahwa Ibrahim pernah. Kenapa kok lupa? Lalu asal usulnya kenapa? Karena Ibrahim dapat anak ini bukan mulai naik. Ayo semari perkara kan dia mulai barang itu. Jadi umpama kiai gede itu duwe wayawan ning desa iku terus manggon kono kan konangan.
Balik meneh kemarin bilang. Lho kan kata tuh. Ke Bisri di garwane Tegal. Iku roe terlambat. Aneh kan bare aku sing kok garwo. Iku roe sepuh. Ya kan ora kurang. Lha iku umpama ana sejarah. Umpama iku nabi kan. Jadi ke putra-putrane ngrumat kan jelas-jelas. Terus beliau sepuh. Ada cerita lagi gede wae-wae. Bojone sini Zainab bisa. Sampai mati iki kita nyata ya. Zainab kula pas sing bojo pertama kula. Wis aja Zainab. Sebelum bojo kedua ne ora Zainab kuwi. Artinya terus sejarah kan terputus. Sejarah identitas bahwa Ibrahim nanti teng Mekah itu terputus. Lho soal saiki terkuat aja era Islam terkenal, terus ana Quran sing terkenal niku. Kadang zaman niku ra gak ana. Itu kali kan Bazuber. Bazuber itu wong Gondang. Tapi ketika beliau besar-besaran, sejarah tertutup. Nah, ini waktu apa? Gondang. Kayak gitu. Sejarah itu akan tertutup karena domisili tokohnya. Karena beliau wong roe, beliau wong alim. Tarang titik. Kayak aku enten misalnya wong roe Gus Bak wong Narukan. Padahal bapakku wong. Karena saya secara fisik domisili di sini. Ya kayak begitu. Itu Ibrahim terus pulang lagi ke Palestina. Lalu di Palestina adalah anak turunnya Ibrahim itu wong terkenal. Yaitu Nabi Ishak, dia anak Nabi Yakub. Kemudian jadi dinasti besar. Sengko kelompok Nabi Yusuf jadi dinasti besar di Mesir. Sempat jadi raja kan. Nabi Yusuf di Yamin. Seng kelompok Yahuda itu di wong top di Palestina. Jadi jabat. Seng Ismail kere. Kamu gue ulamain awal kere tetap populer. Jadi Nabi Ibrahim yang anak turunan Palestina mau kelar-kelar enggak? Periode Nabi Yusuf sempat jadi Perdana Menteri di Mesir. Yahuda jadi wong hebat di Palestina. Ismail kere ini mutara kelar mangan. Iku biwadin wirin apa? Kelar mangan mau ukuran robana lukimus salat. Pokoknya kelar mangan ku kena gesang salat. Ora nganti bangun negara, kok bangun negara kere kok. Wah. Bang, akhirnya wong roh Ibrahim itu bapak dari kerajaan Palestina Mesir. Sing kok ibu sikae Nabi Yusuf termasuk putu Ibrahim itu dadi napa? Roji. Lan wong nak muji Yusuf ku Al-Karim, Ibnu Al-Karim napa? Ibnu Al-Karim. Kok Yusuf bin Yakub bin Ishak. Jadi satu-satunya nabi sing bapak turun nabi ya bisa. Wis buanteng raja anake nabi yo nabi. Iya, raja pisan kan? Jabat. Jadi jabat. Akhirnya tingkat kepopuleran dinasti Ibrahim yang di Palestina itu enggak tertandingi dengan yang keadaannya Mekah. Nah ini tiba itu dari kultus selain itu tetap rasa nerang. Berjanji berarti rasa nerang. Warafuhu ilal khalili Ibrahim amsaka dusariwa. Meskipun soal nasabe Sayyid Adnan untuk Ibrahim itu tidak dibicarakan oleh syariat. Kok nasabe itu? Karena mereka orang-orang miskin juga populer, ngelacak rakangnya lah. Itu nak rojo, Pangeran Philip 1, Philip 2, Philip 3 rakang kan, Sultan 10, 9 mereka rojo. Nah, orang kere oleh ngelacak, bapak harus hilang nih batang. Orang kere wak, langsung hilang nih di era mbak, jembang kita mbak-mbak di saat ketemu nih Surabaya, waduh, mbak kita kawin pada nih dah. Jadi ada anak merantau bodoh sih hilang atau ya kok kamu ini wong pati rae wong pati. Nak ra diterangno asline pamutan wong ora ora. Pokoke wong gak domisili sing ngenteni nerangno kan. Mergo mesti wong iku ngukuri alamat nganggo tempat apa? Domisili. Walhasil Nabi Yusuf itu kan terkenal. Sebab itu unsur nasabnya diketahui. Jelas Yusuf bin Yakub bin Ishak. Makanya terus Nabi bangsa Arab ke Ibrahim itu wa adna lu bila roibin inda zawil ulumin nasabiyah ila zabihin apa Ismail anisbatu amunta wis jelas na wa adna lu bila roibin inda zawil ulumin nasabiyah ila zabih Ismail jelas secara teori nasab adna itu Nabi Ismail tapi tiba kan aneh berjanji kan wong jare mesti tok Nabi Ismail tok Ibrahim angsa kan nusari apa wah lucu padahal Ismail mesti ben Ibrahim. Mereka gak iso buktekno silsilah. Golek Adnan bin sapa dene pusing. Lho nglacak silsilah wong ora terkenal angel lho, Pak. Jajal ke nglacak Hamengkubuwono 10. Kowe ora pakar lah roh to. Ya Hamengkubuwono 10 ya ben 9 ben 8. Ora roh ya.
Jajal kayak ngelacak putune Mbah Zubair sing liwat Mbah Mun gampang karena populer. Jajal putu Mbah Zubair sing ora liwat populer. Misalnya putrine Mbah Zubair ana sing tok Suwedang, Guswati. Sasaran ora roh, padahal ya putu napa? Mbah Zubair. Jajal sing liwat Mbah Mun. Putu Mbah Zubair. Mengane wong sing ra terkenal kudu siap kalah maksudnya. Lha iya lho kan. Wes kayak cara wis. Foto-foto putu Mbah Zubair wong sepakat putu Mbah Zubair. Sebenarnya dinasti mesti hilang tuh, asing raja apa terus jawab? Hilang. Lah, sing dinasti kok Ismail raja, jadi dia. Mau cerita anak ngenes. Nabi Ismail golek mangan ini dicek kamu. Sayyid Adnan golek mangan kan. Padahal dinasti Yusuf. Dinasti Yusuf itu sama delok teng muncit Yusuf 1, Yusuf 2, Yusuf apa penguasa Mesir sekian, Fir'aun sekian, sing wong tafsir Munir kabeh iso ngelacak. Yusuf sing Fir'aun sing dihadapi Musa itu Fir'aun kesekian. Ya toh, sing dihadapi Nabi Yusuf Fir'aun. Ya, Fir'aun yang nama gelar kan. Nama gelar kerajaan. Kan? Makanya Nabi Yusuf raja itu yang menangi generasi Fir'aun. Nabi Musa yang menangi generasi Fir'aun. Cuma kan Fir'aun keberapa kan? Tapi bisa dilacak karena mereka orang-orang populer. Beda nak Sayyid Ismail. Mulane ya mau wadinane dilarutkan menjadi binasa dia ada Ismail. Secara teori sejarah meyakinkan sekali di Sayyid Adnan turunannya Ismail. Maksudnya meyakinkan gini, karena bangsa Mekah itu bangsa yang terbelakang, tidak kemana-mana. Jadi wong nak ning kawasan ngono, mesti turunannya Ismail. Yang pertama menghuni Mekah napa Ismail. Jadi kaya kowe ra roh nasabe wong ndi tapi nak wireng keriting, mesti wong aborigin, itu mesti asli Australia kan. Nak ana putihe mungkin blasteran wong Inggris. Dadi ora roh nasabe detail lah kan iso dihitung. Jenis rai ngene mesti asli Indonesia. Bahasa ireng. Kok artis kok wayu-wayu mesti blasteran. Tenan jajal bapake Jerman. Artis Indonesia payu, gede awake, mergo wis blasteran. Paham ya? Artis sing top-top kok India gitu. Artis India kok wayu-wayu. Mergo blasteran Inggris. Sama ada ning berita itu wireng gitu. Wireng elak keriting sing nyekel ular kobra lho, Pak. Nah, ular kobra disembah. Paham ya? Dia sing cerita-cerita. Iku dia asli. Lah kira ora detail lah kan iso ditebak, mesti nasabe meyakinkan itu India kok India. Dia ayu gak meyakinkan. Tenang ya, setelah dirunut ternyata Inggris. Lah Sayyid Adnan bisa pakai teori itu sudah jelas-jelas dia itu enggak pernah keluar. Mesti ben apa? Ismail. Mulane wa adna nubila rizqin intazawil ulu min nasabi la tafi Ismailan suatu. Nisbat itu kan sesuatu yang tidak detail. Dinisbatno, maksudnya di mansubur kan sesuatu yang tidak apa? Detail. Mulane darani barang sing ora jelas kan nisbi. Barang apa? Nisbi, sesuatu yang tidak akurat itu bahasa Arab apa? Nisbi. Mulane nisbatu wa muntah. Kira-kira ya kok ono gitu kira. Tapi yang kira-kira secara ilmiah itu tadi kayak rai-rai aborigin Australia napa Mane terusane ya lucu. Iku mau wong jarene tok dadi Ismail kok warafuhu ilal khalil Ibrahim. Amsaka an bisariu. Soal detail bin sapa itu tidak dibicarakan. Nah itu kan kira-kira bulat lho. Kowe golek nasabe kiai gede sing sangka turunan biasa. Gitu kan, misalnya kok Mbak Maksum Bali bin Maksum cek populer, Maksum bin sapa wong biasa. Baik Mbah Mun bin Zubair cek terkenal, Zubair bin sapa wong ora. Wong Badahlan wis jeneng baptisan. Lha iki Mbah Mun cerita jeneng Jawane Abi Zubair Mbah Karlan, cuma karena be ulama terus didadekno Dahlan. Kan sudah orang awam, wong ya sama seperti Ki Arwani bin Amin hilang. Wong mau bangga Gusulin bin Arwani. Amin itu orang biasa lah kok. Lalu itu misalnya dirunut nangka, kode-kode ngeklaim turunan Sunan Kudus, terang gampang batu rekan. Misalnya ini jujur ya, mengaku ya turunan Kudus nih, mbak-mbakku ya orang Kudus. Wah nasing ini sejarah itu bukti nasing tepat anak terkenal sih hilang. Sementara sini Palestina wong kelahan kabeh, bahkan Jabat. Nabi Yusuf juga jadi perdana menteri. Mulai nasabnya wong roh kabeh, Yusuf, ya bin Yakub bin esak bet. Ada tambah uang nak ngelem berlebihan Al-Karib nopo. Ada nak Ismail. Ceritanya itu boleh banyak kangenan. Nanti Ismail kejet terjadi Zamzam.
Terus wong kere golek banyu dhewe Sayyidah Hajar pelayan-pelayan dadi sa'i. Wong cerita khas wong kere kabeh. Lho golek wong ape kelahiran golek banyu pelayan dhewe. Nek ora wong kere kan gak mungkin. Cara wong juga dikembang. Tapi makanya sejarah haji itu sejarah mengulang Ismail. Itu kejadian Ismail pas nangis jadi jam-jam. Moya melayune Hajar golek banyu dadi sa'i. Paham ya? Takdir itu setan Ibrahim kan nyembelih Ismail dari balang. Paham ya? Itu kan semuanya mengulang sejarah Ibrahim. Ini agama Islam dari ini anit tabi bila Ibrahim Hanifah. Bahkan ada satu ritual yang murni mengenang perjalanan sinten Ibrahim. Nah, terus ketika Ibrahim balik rono, ketika Ismail periode gede balik. Yang pengiran ya, harus balik orang untuk tugas faktual kan nyembelih anak. Terus pokoknya cerita di Mekah kan harus kabeh. Tekan balik, kok nyembelih kok. Soalnya cerita balang jumroh macam-macam. Itu nunjukno kayak bahwa Mekah itu secara teori itu tua sekali. Makanya terus Nabi Muhammad secara ilmiah nerangno inna awala baiti. Anakku banggakno Baitul Maqdis perkara didirekno Musa. Periode Musa ora sak usih periode Ibrahim. Mestine tetap tua. Itu dimaksud Quran inna awala baiti wudi alinna silalladzi takkat mubaraka wa husnal bilal. Quran detailnya ngono kak. Kowe nek ora percaya fi ayatum bayyinatum maqam. Iku langsung bukti bahwa Sunan Bonang aktivitasnya di langsung kawasan langsung. Itu ya pasti juga itu. Mengenai versi sejarah sing akurat kok mulai sumur kepelap itu kan berangkat ke zaman Sunan Bonang. Cerita-cerita wayangan asam. Warang belancak milu juwaduk melayu terus nyemplung sumur. Sumurnya juga enak nabi Sunan Bonang kan darah di Sunan. Terus merucut tidak pamutan dari modal. Cerita ini sejarah itu. Jadi sumur kepelanya tukaran musuhnya menurut apa? Sumur cuma kalau kira terus ketutup nggak? Tidak ada orang jaduk bisa apa? Makanya kayak Tuban ada pondok. Sebenarnya memang tua Rembang. Nah, sudah Rembang gitu sambung ke Kudus. Karena Sunan Kudus kebetulan juga senang bikin monarki. Jadi beliau tipikal ulama yang senang monarki. Beliau punya kantor, punya pendopo. Karena beliau jabatannya itu kodi. Paham? Cara saya ini Sunan Kudus apa? Sebab itu semua sengketa kewalian dan kekuasaan Sunan Kudus terlibat. Karena di Kudus ini ngono ya harus sejarah. Sunan Kudus itu tipikal kiai yang malah urus-urus perkara karena dia jabat kodi. Mana itu pendopo itu kantor. Masuk beliau ikut nangani konflik terparah di Wali Songo itu zaman Arya Penangsang itu karena Sutono Ijen. Itu kan ramai kan. Dia yang termasuk. Beliau lebih mihak Arya Penangsang karena dianggap lebih sesuai syariat. Di konon wala-wali zaman walhasil kalau Kalijogo lebih mihak Hadi Wijoyo. Pangeran Yogyakarta. Apa gelar ini? Apa pangeran? Suto Wijoyo. Barang-barang, walhasil walhasil zaman Arya Penangsang tidak. Perang bisa kan bertaruh, nak sing kalah rasa keras. Akhirnya Jepang itu mau jadi adipaten, kabupaten, yang jadi kerajaan juga. Kemenang perang itu kenapa? Lalu wong Yogyakarta itu lebih pengagum Kalijogo karena dulu yang bela Suto Wijoyo kan itu Kalijogo. Sunan Kudus beda. Sebenarnya kan kayak kalah. Coba Arya Penangsang kenapa? Lalu kalau kecamatan wak jenis kecamatan Pleret lah, asing Tanggoni. Jadi saya terkenal ini sejarah Arya Penangsang kalah ditumbak abek kiai apa Pleret. Dia badek nona kampungku itu Pleret. Tapi itu menunjukkan sejarah bahwa Sunan Kudus itu jabat. Ketika ramai begitu, bolak-balik angker keramaian udah ada nomus. Soalnya wali-wali model Sunan Kudus. Gak malam muka, kudu murah semua. Mari goleane angel ora karuan dari kode-kode itu ra siap ngadep ya, Bang. Iya, minggat. Jadi wali sing minggat itu ya pirang-pirang. Tadi Joko minggat ning kawasan Jogja. Nanti dadi Jipang dadi apa golongane ini Joko Tingkir kawasan Solo 3, kawasan Solo sampai dadi Jogja lho. Tapi hikmah gede, mau ora ngono iku Islam lambat masuk ning Jawa bagian kidul ya bagian selatan. Mergo Wali Songo itu kan di Pantura semua. Terkonsentrasi di Pantura. Kenapa di Pantura? Karena pelabuhan. Dulu itu Islam dari luar
dari Pakistan, dari India kan mesti mlebu napa? Pantura tuh, karena dulu hanya ada sarana apa? Paham? Makanya mesti ini kawasan Pantura tuh. Tapi hikmah konflik itu Islam nyebar nganti ngidul gara-gara kali Joko keluyuran Udin. Mulane Jogja pirang-pirang aliran-aliran rasolat. Jadi jenenge aliran kali Joko, itu jenenge. Mulane kalau universitas podo-podo UI ini sing nganggo jeneng kali Joko ra Jogja. Universitas Islam Negeri nganggo jeneng kali Joko ra malah napa? Itu memang sejarah terus. Dan anak percaya fihi ayatum jejaknya kali cukup banyak sekali memang di kawasan Tingkir. Karena dia terus di murid-murid. Kok Joko Tingkir, Sutowijoyo, terus sekarang ada desa namanya Ki Kleret kan dulu sejarahnya. Karena saat Sutowijoyo ngalah Narsangkan untuk tumbak nama Ki Kleret. Itu ketok sekali. Kalau sejarah begitu tuh kelihatan sekali. Ini tuh fihi ayatum bayinatum makom. Lah Sunan Kudus pakai standar saya. Ini rasa seneng model Sutowijoyo. Itu kecil. Sampai saya ini khusus standar syariatnya tinggi. Sholat itu agak serbanan makruh tenan kalau santri itu. Barang ini sekarang sholat serbanan sih ya. Lalu tenan, wong serbanan hilang, gue tampar tenan. Berkone muir nak serban hilang walau fakir nggak murah ya. Ini kenapa santri khusus? Ini kan rata anggung ini. Seribu kali itu. Oh iya. Itu kan masya Allah sebanyak 20. Saking sunate. Minggu itu, lai soleh akukum. Iya. Masa bin Wahid. Ora oleh sholat pagi juga. Terus sekarang serono ngono-ngono kan. Belum sholat piro-piro. Ada arang sholat ra kodo iku. Apik. Kudus temen. Mergo ora oleh sholat pagi kita kan. Masuk joban, serban macam-macam. Parah Terus juga jamaah ya, langsung. Oh, pakaiannya resmi. Kalau kita kuat mesti. Menyaan terus makan di jasa. Ya karena memang Sunan Kudus begitu. Itu beda dengan dinasti Sunan Bonang. Kan wali songo paling alim itu kan Sunan Ampel sama Sunan Bonang. Sing alim itu. Sunan Ampel garwan memang bapak kealiman Sunan Ampel karena dia orang alim. Terus Sunan Bonang nggak putrane Sunan Ampel yang nitis alim itu. Hasil wong alim itu mesti punya keluasan pandang. Hasil. Beliau punya perilaku ibadah yang standar, gak terlalu repot. Yo ngakoni proses yang berbeda. Nanti Sunan Bonang di murid kali Joko ya biasa. Muridnya ora tau ketunan malah nganggo. Nganggo apa jenis cara Jawa Pak? Blangkon. Prilakune ya gak normal, artinya gak normal khas wali ya preman terus. Muridnya yo gawe wayang, gawe ketoprak ngono ya sejarah. Tapi Sunan Bonang kan orang alim, kekuatan ilmunya itu mentoleransi itu. Namanya cara alim kaliber kan. Ya wong macam-macam, asal maslahat. Kan itu memang enggak apa-apa itu. Sebab itu Sunan Bonang sama Sunan Ampel itu sama-sama melahirkan varian-varian dalam Islam yang luar biasa. Karena mereka orang alim. Misalnya kayak Mbah Mun, kayak aku, atas nama orang alim sih gampang toleran. Karena punya wacana yang luas itu. Ya biasa saja melihat yang beda-beda itu. Tiap ngaji, uang ngerono. Sengkotok-kotok mesti fakir ngalim. Fakir ngalim gue ya oleh. Semua ngaji tenanan, haram-haram gue fakir. Singgal liber ya oleh menek. Lepas masalah haji. Haji kayak apa aturan jelas. Masalah wukuf ini. Karena ngaji ngalim, wukuf usah. Walau mururan, senajan untuk liwat. Oke, kadang mesti kurang ajar. Walau itu labi abikin. Senajan untuk liwat, agak boleh dua hilang, ya boleh apa barang apa. Bukan tak ngambil, itu kan pelecehan ibadah. Tapi ibadah di sana, senajan untuk murure, walau itu labi apa? Abikin. Itu betapa kan keluasan ilmiah kadang terus longgar itu sampai begitu kan tak ngamer ngono ibadah kalau itu lagu apa Sunan Bonang itu tidak apa-apa. Nah, itu beda dengan Sunan Kudus. Sunan yang paling ekstrim gitu itu Sunan Kudus, Sunan Giri kan. Sunan Giri yang sekarang mengenai Giri, yang saya anak turunnya pondok di turun Mbak Gopur kan, mengenai Giri. Ya itu kan termasuk di syariat. Jadi beliau termasuk mewarisi Sunan Ampel yang khas syariat. Dan beliau murid Sunan Ampel. Gila jadi mantune, tapi 11 murid. Beliau lama ngaji di Sunan Ampel. Itu termasuk fanatik syariat. Ini sejarah para kiai yang gak ditulis buku, sejarah para kiai. Itu musuh besar kali Joko, Pak Rusak. Joko itu tahu wayang tengul, wayang wong. Itu kekuatan, man sawara suratan haram bersoe. Putaran.
tukaran Sunan Kalijaga temu. Ora kok enak iki ora jenis iki iku. Iki niate dakwah ora jenis sing mlebu hadis iku kok itu. Akhire di tengah-tengah Sunan Bonang. Tengah-tengah biasanya. Nak wayang tenggol itu pancen mirip Pak. Saiki digepeng itu dadi wayang apa? Ora iku agak mirip wong. Jadi ku apa? Kompromi. Mereka ciri utama sing dikon ngekeki nyawa nak bentuke layak kaya nyawa nak gepeng kan ora iso wong keprindes wis mati. Artinya itu kowe tahu kan bahwa sebetulnya Wali Songo itu ya tidak terus mulus sepakat itu enggak. Itu karena terus ya secara ideologis. Cuma mereka disatukan oleh seorang satu guru itu senang. Kebetulan mereka punya guru yang generasinya jauh sebelum itu. Namanya mutlak Wali 9 sepakat Sunan Ampel itu senior. Karena memang yang pertama beliau ya guru Raden Fata, guru Pak Abai Sunan Bonang, semua itu diutang ilmu ke Sunan. Itu enak. Jika ada pemersatu. Ya, Sunan Ampel karena orang alim, varian-varian macam itu maklum. Itu kayak rakyat itu. Wong nak ngalim tahqiq itu tetap mudah. Karena dia tahu asal usul mazhab itu tahu. Itu nak ilmu sitok kan ngroiku kan. Kowe ning desa nang masjid loro mesti gitu. Darani rasa. Aku ngalim-alim kali pergi. Entah itu Jumatan, Jumat itu sama masalah kalau ngalim-ngalim kali itu. Jumatan 40 itu acara fakti itu Jumatan wong 10 wong 20 kan enggak masalah itu kan. Rubah tuh artinya. Sangka syarat arba'ina kamilin wangele sak boleh nek cara takrib wis arba'ina sik apa? Kamilin sik yasmaul khutbah. Ora trimo. Wis syarat 40 sik ra trimo tambahin apa yasmaul. Sing apa yasmaul sapa teko deguri. Ada dari kanca-kancaku, maksudnya krungu khutbah, krungu suarane, ora krungu artine maksudnya. Perkataan baru ora krungu nak bawa mar pas bunga khutbah. Ora kudu krungu, penting wis krungu ngrameni nak khotib lagi ngomong. Sadar. Pas bawa mar khutbah iku krungu enggak? Sah wis krungu. Enggak romat melayu. Ngrasa. Kaya semua menal apa? Khutbah. Ini ora sing kurang ajar kata. Suruh bengak-bengak khotib bisa apa? Cukup. Kalau maksudnya yang mungkin agak menurut suaranya khotbah itu bentuk mau iba. Pak itu piye sedurunge itu roh khotbah wis roh aku arek dhewe apa ngomong nak roh. Paham. Paham benar. Jadi itu beda di sejarah bahwa itu tadi perdebatan tentang perpindahan kiblat. Itu ning ayat-ayat madani mesti suasanane ayat itu. Mulane teng ulumut tafsir dikategorikan apa? Ayatul jadi. Karena sudah kelas-kelas ilmiah. Akhirnya wong Yahudi gak iso nampa. Lan gak iso nampa itu sampai Quran difonis saya qulu sufa'un apa? Dianggap orang-orang bodoh. Akhirnya dianggap bodoh. Wong karuan Ka'bah itu pendirine Ibrahim kok dianggap ora kiblat sing sah. Nak wong Yahudi gelem belajar sejarah mesti raja enggak. Nak Ka'bah dianggap kiblat. Iku wong Yahudi mau nuruti sentimen paling Muhammad kangen keluarga. Terus nang. Wa qalu takhudallahu walada. Wa qalu lan padha ngucap sapa Yahudi Nasrani diwa wa dunya ayil Yahud wan Nasrani. Tegese sebagian kelompok wong yang bilang kalau Yahudi dewe ya banyak kelompok lah, tidak semuanya demikian. Yang Nasrani dewe juga ono kelompok Nasturiyah, Yakubiyah. Ini gereja-gereja lah, karena Yakobus, ono Nasturi, ono apa itu kan tiap gereja kan ya beda lah, mazhab-mazhab. Kalau gereja ini Yogyakarta, lu sebagai Islam cekak. Sampai daerah ini rumah Allah, rumah apa? Ini kota-kota ini rumah Allah kan gak Islam ya. Enggak tuh kan? Ning gone pikir iki ana gerejaku gedhe dibangun kaya hotel jenenge rumah Allah. Itu jadi di Kristen sendiri itu tidak semuanya trinitas karena ya Kristen sendiri sektenya kan ya banyak. Kode Islam. Malahnya semua sejarah kenabian Nabi Muhammad ini ngakoni pendeta Kristen enggak ada. Mulai Rohibu Bukhairah sampai sinten enggak. Waraqah bin Nawfal itu pengikut Nasrani semua. Karena tidak semua pengikut Nasrani berpaham trinitas bahwa Tuhan tiga. Ngerol. Jadi macam-macam, makanya kayak mana di sini itu waqalu lan ngucap sapa Yahudi, tapi bagian kelompok Yahudi bukan Yahudi napa keseluruhan. Wan Nasara lan kelompok Nasrani. Waman dan wong jama kang nyangka sapa man anal malaikat asatune malaikat bukan tuwa itu anak-anak itu.
oleh ngucap ittakhudallah walad. Ittakhudha ngalap sapa Allah waladan. Qala ta'ala subhanahu lan wa suci Allah tan siyan lan bersina lan maring Allah saking walad. Ballahu ma fis samawati wal ardh. Ballahu bala iku di Allah ma te apa wae samawati kang ing boro-boro langit wal ardh. Apa nimilkan kepemilikane wa khalqan lan penciptaane wa abidan lan keperdudaan. Wal milkiyatu utawi ing rasa kepemilikan itu nabi. Iku nafekno apa milkiyah al wiladata ing kelahiran. Nek wis darani wae iku berarti ora ana unsur anak. Wa ubira lan den tembungna bima lan mata tahliban utawa abara lan tembungna sapa Allah bima kan mata tahliban krana menangno lima mare perkara layak dilu kang ora dene akal. Qulul lahu on. Kulun te saben-saben suci lagu maring Allah kon itu nek tunduk. Muti utat kese tunduk. Nah, masalah ngene iki iku amune. Wong Islam itu kudu belajar fisika. Cara aku paling kayak gini Imam Suyuti kan kita ora bidang. Muni wal milkiyah tunafil wilad. Karena semua yang di langit bumi itu milik Allah, maka tidak ada anaknya pengiran. Mergo anaknya pengiran mesti dia hak milik, mergo ana teori waris. Jadi nek isa dari anaknya pengiran berarti melok dia hak milik ning langit bumi, mergo anaknya sing duwe, anaknya sing duwe ada hak apa? Itu khas Arab lah, kayak begini itu khas Arab. Wal milkiyah itu nanti. Tapi ini khas Arab. Tentu enggak dipakai oleh pakar-pakar ilmu kalam, enggak dipakai. Dipakai para pakar ilmu kalam itu kita tauhid. Jika Tuhan punya anak, artinya ada elemen Tuhan yang gila. Misalnya wong dia anak berarti manine coplok, spermane coplok. Berarti ada unsur Tuhan yang rontok. Jika ada unsur Tuhan yang rontok, berarti ada unsur yang dari alam qadim, dari sesuatu yang sakral menjadi rontok. Rontok itu sudah naksud, sudah terjadi kekurangan. Tiga mana? Pangeran dia anak itu berarti orang sebagian berarti pangeran yang merotoli, ibu spermane bapak. Tapi belum di pengiran orang berarti sing apa? Produk. Itu lebih masuk akal. Itu lebih artinya diterangkan secara fisik, secara teori. Jika Tuhan itu jadi isarnya sebagian dari Tuhan itu ada yang produk. Dan itu berarti ada yang tidak sempurna ada yang. Nah, jika misalnya masa dari orang Kristen kan itu tidak fisiknya Tuhan sing produk, tapi Roh Kudus. Lah ya Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus itu satu malaikat yang diri Tuhan yang ada di Isa. Berarti tidak bagian dari Tuhan. Ya sudah ada apa-apa. Sebab itu Quran di antara bahasa Kristen yang Quran pakai itu istilah Roh Kudus. Waruhum minah. Karena kalau teorinya begitu kan nggak apa-apa, nggak ada. Jadi nggak berarti kan. Soalnya bahasa Quran masih nggak apa-apa kalau pakai istilah Roh Kudus. Waruhum minah. Pakai istilah itu Quran sendiri pakai istilah itu. Karena memang kalau teorinya begitu kan tidak ada masalah ya kan. Quran Allah tidak apa-apa sama sekali, kemudian roh itu berubah Jibril sampai di pasaran akan masuk Islam. Nah, kan nggak punya akibat apa kan? Paham ya? Makanya Quran mau pakai istilah warukum minan. Meskipun ya itu kita sensitif ya tentang istilah itu. Tapi Quran pakai, nggak antipati sama istilah. Paham nggak? Jadi makanya terus ngaji ini ya, Pak. Jadi kalau tafsir itu bisa dipakai hanya bantu. Kalau sudah begini kita tidak harus pakai ya kayak tadi. Ya. Karena ini sudah tafsir ya wal milkiyah tunafil wilayah. Itu kan tidak mesti. Kita kan sampai terjambat. Wong milkiyah kok tunafil. Artinya kita enggak langsung serp, itu enggak langsung bisa melawan. Raiso langsung menafikan ketuhanannya apa? Bisa. Coba kalau kamu pakai teori ilmu kalam, pakai teori fisika itu lebih langsung lu emang iya. Pengiran dia. Itu artinya lu jadi pengiran sing proto. Ya pengiran dia merotol di dating piye carane kan bulet tuh. Akhirnya apa? Bulet. Iya tuh, akhirnya kan apa? Bulet. Mulane sing enak ya gitu. Unsur dari Tuhan itu apa? Apalagi dari tauhid dari awal Tuhan dari itu zat sing la ada saja, tidak dimati begitu. Dengan punya Tuhan artinya apa? Dengan punya anak artinya apa? Paham gak ya? Jadi ini harus yang kayak begini sampai harus. Karena ini sudah tafsir. Karena kalau tafsir itu kadang khas Arab. Kalau dalam teori Arab, anak itu mesti marisi dunia ini. Orang Arab paling seneng dengan warisan. Mungkin orang Jawa, bila ada di bapak kiri kan biasa rapakan warisan. Malah mayoritas rapakan apa? Warisan. Bapak ya kiri, sama bapak kiri. Wong zaman baik itu kiri, sawah orang kerja. Entek neng bapak, putu rakyat cuman. Wong sing sawah antar-antare ra putu entek.
Kok dhisik antar-antar iku ora mbake sitok. Anake 8. Antar-antar dibagi wong. Anak 8 dia anak 8. Nah, arek sak prasina. Ning Jawa iku nak bae kuwi puture maget kene. Nak bae su kira putus dadi kere. Payah dadi wis. Aja lek tawa yo. Oke, tuan tanah rambas ya tuan tanah. Ya kaya bisa mbahku Mbah Droman suga-suga sak narokan tuan tanah. Mbah Sidik aku ora ketuan bet ora entek. Jadi misale duwe tuku dhewe pancen entek ora putun entek. Lah sak kira-kirane bae sampean jadi sawah. Lah rantek piye ra anak sunat adol sithik. Kok anake kawin adol sithik. Terakhir ludes matek yo jane. Ngawekno pisan omah didol. Terus terakhir wasiate kok karek sitok yo nek aku mati go biaya. Mati nopo? Kan mati deh. Iya nyata. Awalane wong Jawa kok diarani wal milkiyah tuh nek gak sanggo. Uteke beda, jenis uteke beda. Arep wis mbok warisan ning Jawa iku. Lan iki Jawa iki Arab beda. Kiai Arab nak didadekno wong mati iku tirkah dibagi sing apik. Lan Quran terangno carane bagi tirkah. Kau mesti uang mati duit itu. Nani yusikum wa fi awladikum bi zakari bisu hasil. Jumjo wali apate sing ninggal utang. Wali ki Jawa orang lepas dana aja aku ora jajan sepakat nak wonten hak adab. Dadi kara ora malah dikumumno nak wonten adab. Nak menawi mboten amprat gitu nek Ibro. Nak amprat ditagih. Ora bakas tirkah, bakas apa? Ijo wong Jawa ora kiai ora wong awam sing utang. Bedane nek kiai utang sik pondok apa rada muruah nek wong awam utang tanggane tapi jeneng utang wis koyo mbok sing maksudno sapa dhisik utang koyo ana ngerti kiai pidato mesti khas. Nek wonten hak apa? Yo ono tenan betul sur Jawa. Awake luture diteliti ono. Ono tenan. Wah. Cara tak pondok mati ning pondok malah ngeri. Teku takokno warung-warung. Sampai mati ning pondok. Wes nek koperasi kok ora ono utangi santri ku urung koperasi jare. Mulane orang wal milkiyah kok terapi lho. Ora mereka orang Arab nak wiladah mesti dadi milkiyah. Akhirnya wiladah mesti ono apa? Mesti tumbuh di auladikum. Dizakari bisu hadil. Sabana kok kandas aluna ka anil kalalah. Ini murun halaka laysa lahu waladu wa lahu ukhtun falahani semua. Wong Arab nak lapor melete-melete. Ngono kalalah. Ya Rasulullah, saya ini orang kaya. Kula mboten gadah anak. Kula nak mati sing marisin. Kalau tak pakne melete. Kula nu tiyang sugih kaya. Sampai ini murun halaka laysa lahu waladu wa lahu ukhtun falahani semua. Nak kowe ra duwe anak tapi dulur itu falahani semua. Wa huwa yarithuha illam yakul laha. Itu kan betul. Itu orang Jawa takoke nabi kan nabi kula mati ben gak ana hukum piye ya nabrak. Oh ora ana hukum terusane to. Wong mati ana hukum terusane nek ditirkah. Lan ora ditirkah kan bener-bener akhir dari segalanya to kan. Tanpa jejak apa? Jadi berakhir matinya apa? Iya kok buyutku mati wong cek kenang cek makofi madrasah, makofi masjid cek dikenang. Masjid naruhan jenenge masjid Darurah Baitur Rahman uga dhisik wakofe buyutku Baitur Rahman. Kayak awake mati kan tanpa jejak. Kok ora ninggal tirkah. Mati tanpa apa? Sing juga jejak garwani. Pas sepuh juga. Saiki ono yayasan Arwani apa arep. Bejo nek kiai-kiai saiki enak to Kak. Rata-rata pas sepuh do menangi kok. Kayak bangun barang menang. Ya dape lah mati sih. Mati kok. Paling do Gusti mati saya dadah. Cara kamu zaman itu tak apa Kak. Kamu tidak seneng kok. Jadi wong Arab ku ana teori wal milkiyah ku nafi wiladah. Kok dhisik anggere wiladah itu mesti tafsadi napa? Al-milkiyah. Kulun utawi saben-saben suci lahum maring Allah kon itu ana iku nampa kabeh. Mesti ana tekse taat kabeh. Taat ai kulun tekse saben-saben suci bima lan perkara lurus kang den kesakno apa mamin bisa ngikul. Wafilan itu tetap ing dalam dawuh taklidul akil te menangno dari sing dene akal. Iku variasine Quran. Jadi ballahu ma fis samawati wal ardi ma kan layak gil paham gak ya? Bareng ma iku nganggo napa satu perangkat sing layak gil. Tapi bareng kulo lahu kon itu nganggo perangkat ya yakil. Nggo kon itu nak jamak mudzakkar salis.
Jamak mudzakkar salim kan termasuk jamak li mudzakkarin apa? Akilin. Jadi wa fihi tahlibul akil. Karmala yakil saiki nganggo napa? Akil. Ini tafanun ora bahasa balaghah ini tafan. Gaya variasi redaksi. Jadi samawati wal ardi. Saya awas sing gawe pira-pira langit wal ardi lan muji di rumah sing gawe samawat. Kaya ayat ngene lho kan enak. Sing maca wong kaliber rasional iki sapa? Mahasiswa Jogja itu tak wacana ayat ini seneng. Bukti bahwa Tuhan Isa itu tidak Tuhan. Kan bisa gitu. Kalau orang Kristen mengatakan Isa itu Tuhan, harusnya dikatakan bahwa Isa itu lahir tidak di bumi. Orang Kristen itu lucu. Muni Isa pangeran tapi sejarahnya lahir di Bethlehem, di Palestina. Berarti ya di bumi. Orang melok di bumi kok melok jadi pangeran. Kok penak nek teko-teko jadi. Nah dekne darani Isa itu pangeran kudune di sejarahno wujud sedurunge bumi. Mulane dari Quran nak mlepuk bagi Islam aku sing gawe langit bumi. Cara pangeran nak, cara tangkep melek, sing gawe langit bumi wong Isa lagi sing bumi. Berarti ra melok-melok gawe lho. Paham enggak? Ora melok-melok apa? Ora melok-melok gawe sing dadi napa? Pangeran kok penak. Datang terus berkuasa. Lah ya Kak, kayak ayat gini kan kelihatan linear, kelihatan biasa saja. Tapi setelah diterangkan secara mantek, itu membunuh betul kemungkinan Isa jadi Tuhan. Iya lah Kak, sifat nak Allah di langit bumi kan biasa. Jadi dalam konteks Isa kelihatan sekali bahwa sifat ini benar-benar menafikan kemungkinan Isa jadi Tuhan. Ke Isa orang Kristen sejarah itu lahirnya bumi. Paham ya? Nak sejarah lahirnya bumi berarti dia ramelok gawe. Ramelok gawe ya dadi napa? Iya. Kalau bolak-balik cerita, aku seneng dong Islam jadi wartawan sing nakal-nakal. Seneng rasional nih. Kedetinya jadi wartawan Kristen kan. Kata siapa Muhammad kekasih Tuhan. Kalau kekasihnya ngapain perang Uhud kalah. Masa sama kekasihnya dibiarin. Kata orang Islam Muhammad kekasih Tuhan tapi perang Uhud tak kalah. Masa kekasih itu dibiarin. Dari orang Kristen, dari wartawan Islam ya. Wah, memang Tuhan tuh gak mutu, kok nolong anaknya aja udah bisa. Kata orang Kristen, kita anaknya pengira. Lalu itu deh orang Kristen, kita mati bisa. Wah, Tuhan mengeramus, nolong anaknya aja. Menengah harus yang Kristen, wah, lebih parah tuh. Sebenarnya lebih parah, nolong anaknya apa? Jadi kadang jangan melak, ya penting kan. Nanti kok dukun-dukun itu juga cangkemnya lah. Dukun mati juga dia DG. Dengan mati juga deh. Kiai dari omai kriat-kriat. Ngono jadi ijazah ben jebar rezeki. Mati ya jebar. Ngono. Orang ngatur ngono kan. Jadi nabi apa? Lah tuh kok sabar duwe karwan terpuji. Lah tuh kira-kira tuh apa? Sabar, tuh masuk. Sambung. Memang Tuhan tidak mutu. Kan tolong anak ya, Pak. Menengah. Lah itu kan anak Kak. Guyonan tapi penting bahwa kita punya logika ilmiah. Iku mau badi Islam radikal. Allah sing ngilang. Dia gawe bumi ra melok-melok kok ujug-ujug dadi apa? Muji di rumah. Tegese te Allah. Ya ayat ini kan untuk menjawab konteks bahwa Isa tidak Tuhan. Termasuk caranya menjawab bahwa yang menciptakan langit bumi tidak. Berarti sama waktu te Allah sing gawe pira-pira langit wal ardi lan muji di rumah. Tegese gawe langit lan. La alam misalan ora ing atase contoh sabako kabeh siapa. Wa idza qadalan nalikane mutusna sapa wa arep dadi sing sana sapa amran ing siji keputusan. Ijadah tegese wujud nama. Saya namanya kulum sini. Amr sama maknanya kayak Amr ya Amr. Karena dalam bahasa Quran kayak Amr itu beda dengan kholku. Kalau Amr itu bisa kun fayakun, tapi kalau kholku tidak bisa. Allah punya sunnah. Kalau kholku itu ada takdir. Kalau nggak menjadi, ono proses. Kalau uang habis ke uang lewat mani, patang bulat dino, lewat alas, komus terus sampai itu jenis kholku. Karena uang alim-alim itu innama amruhu idza arada syai'an yaqulu kun. Ini kok amru. Amru itu bisa setiap detik. Detik loh, amru itu bisa detik. Kalau ono kiai, ono wong saleh, komitmen gaji. Iso wae selintas ke pensi. Engko selintas nanti. Podo. Wong sing seneng zina iso wae selintas ke pengen to. Karena ini urusan am. Sebab itu Nabi ngendikan ya qalibal qulub tapi qalbi alam di. Kan betapa mudahnya rubah manusia. Itu misalnya wong saleh,
Anti ini zina entek. Kadang-kadang terlintas kepengin. Padha waliane iso terjadi. Wong nak kalau koyo apa sebelah justru terlintas kepengin. Lan Nabi donga koyo Nabi meskipun saleh lah ya mungkalibal qulub sabit qalbi. Wong mbek anak yo ngono, mbek bojo. Koyo apa kan lagi seneng bojo. Sadek mengko ora ono kowe ora wani urus. Gua salah ngelem. Barang kadang terlintas. Bojo jen problem, ngel-ngel tok. Pegawane ngrepot. Kowe duwe anak yo ngono. Padahal nak umat tapi dari anak ku berkah. Nak umat ra waras. Ngel-ngel wong tok anak apa? Iku jenenge amr. Kalau amr itu bisa rubah kun. Tapi kalau khalqu enggak. Makanya di Quran yang disolu keterangan di Quran ala lahul khalqu wal amru itu. Padahal cara teori nahwu wal atfu yaqtadil mughayar. Allah itu punya hak khalqu dan punya hak amru. Karena amru dengan khalqu itu beda. Lain negara-negara ada ala lahul khalqu wal amru. Itu beda. Makanya tidak ada ayat innama khalquhu idza arada. Karena untuk khalqu mesti ada proses. Sing ana innama amru. Paham ya? Mulai rasa dimaknani, kalau amru itu ya amru. Makanya amru beda dengan kalau khalqu mesti khalaqas samawati wal arda fisitati ayam karena khalqu. Paham ya? Mulai butuh 6 dina barang mergo napa? Khalqu. Kalau amru hanya butuh kun. Contoh gampang pikiran. Mana sampai Nabi minum ya mukallibal qulub sabit qalbi. Koyo apa wong gampang rubah. Kaya wis sapa wae tau ngalami lho. Kadang kita alhamdulillah dadi kiai ngurusi agama. Nek pas umat api, pas umat bareng duwe orang duwe wong ra kiai duwe. Iki dadi kiai loro kabeh. Oh yo do suka kene-kene. Jadi mau muni alhamdulillah saiki muni loro. Nek dapat apa? Rubah. Mergo amru. Ya Nabi juga yang buka libal gulub sabit qalbi apa? Anu dari Nabi nak ngenyek menusuk ngono kok. Abid man sita asa ayakuna bawi dem. Wa abid man sita asa ayakuna bawi dem. Wes kowe nak seneng wong tak entek ora seneng. Kok suatu saat tak dimusuh. Kowe ora musuhan wong tak entek nang kok jebule dadi musuhan jebule fisana. Paham ya? Padha seneng jebule kok tukar. Nah, kalau ini masalah partai politik, uang kode calegnya sak partai kita bersaudara. Jadi ya rebutan suara terbanyak. Itu berhabis banget saya bagi. Jadi saya Indonesia musuh nggak Belanda. Saya ingin mahasiswa Indonesia yang kuliah di Belanda bagiannya raka rumah dia lah. Padahal dia musuh. Musuh nom seneng kuat. Ayah Amsterdam menurut senengnya raka rumah. Padahal dia yang mati buyut. Nah, siapa sih raga bangga saya ingin kerja di Jepang? Atau kelar teknologi Jepang. Dan di Jepang rumah tadi buyut. Ya enggak. Donya ku rubah cepete ora kan. Malah wong Jawa saiki lha wis gampang gendeng wong Arab kasus TKW. Atau wong Jepang apa sering ban. Itu kan betapa rubahnya apa saja. Mergo amru. Paham wae bolak-balik mergo amru. Mulane Nabi nak ngandani wis akeh seneng wong sak kawat. Jangan-jangan dari itu. Kowe gedhi engko nang Habib. Lan ning Quran dibedakno ana ayat apa ala lahul khalqu wal amr. Jadi ana khalqu. Yo nang iki ana baberi. Iki ana kitabul amri wal khalqi. Jadi diterangno memang jadi detail. Kenapa ada khalqu ada kita. Kalau masalah sujudul qalbi, ada sujudul malaika, sujudul setan itu amr. Sebab itu variannya mudah enggak stabil. Agak stabil ini sampai Nabi ngendikan ya mukallibal qulub sabit qalbi. Kan wong kan, ini kalau gue mencari itu, nak lagi suwun, wah suwun manis ya. Nak lagi rasuan, mungkin roto loh. Wah gue ya bodoh, mau bersifati suwun manis, saya bersifati orang. Bodoh, tapi kau tahu, mungkin suwun nanti nak untuk gak. Ya mereka amru, jadi mudah sekali apa? Lagi seneng jadi wong anteng barangnya khusyuk, lagi rasa seneng wong, oh, gue amirnya bapak. Itu mudah sekali. Soalnya amron itu orang kodo kholkon, tapi kodo apa enggak? Nak kholku mesti ada hukum. Kayak khalakas samawati wal ardi mesti apa? Sisi tadi. Awak nak nyeritakno kholku mesti ada tak khalaqakum min nafsin wahidah. Semaja alam mesti ada tahapannya karena kholku itu butuh waktu. Waduh, sak Quran kembar. Mulane wa idza qada. Mulane ning kene qada ditafsiri aroda. Karena untuk urusan amru itu kan masalah iroda kan. Jadi qada sendiri maksudnya nafsirin apa? Aroda.
Kowe do kodo nalikane ngersano sapa wa amron ing siji perkara. Aroda sing ngersano sapa amron ing siji amr. Ida dawuh sing wujudna amr. Fa inna ma yaqulu mestine dawuh to nitahna sapa wa lan maring amr kun kaya. Ora fa inna ma yakhluq koyo mu yaqulu to karena amr itu hanya butuh kita tidak butuh khotu. Kunono perkara kaya kun mongko apa ikhlas. Ewa mongkoti amr ku yakun bakal ana apa. Wa pikira atum pikira asih nasi lan asal kayakun. Jawaban korona dadi jamil amri maring amr. Kun dijawab. Kun wa amar dijawab kayakun. Wa qala alladziina la ya'lamuna lan ngucap sapa alladziina wa la ya'lamuna kang ora ngerti sapa alladziina. Iku faru Makkah terus ngucap sapa kafir Makkah lan nabi mereka. Oleh ngucap ngene laula yukallimuna wa ta'ala. Halla yukallimuna. Mbok yo ngomongi nak ing kita sapa Allah. Aku ngaku nabi mat, boyo Allah kok ngodo langsung ning kita aku iku nabi. Ora kadaro kale. Di anaka kala sak tenan sira rasul utusane. Utawa tak tina aja to teko nak kita apa ayatun apa pertanda. Lima yang perkara iktaroh nau kang jaluk kita malah setika ngatasi bener sira. Kalau paling gak kowe dibukti lah tak kowe rasul. Tapi bukti sing sesuai keinginan kita lah. Iki sing repot kan. Yo bukti tapi sing sesuai selerane mereka. Wala ana wong kedunya. Darane iki dengane mandi sesuai selirane dekne. Dekne iki sugih kerjake lho kok su. Jajal mandine ngene. Wis Pak tak dongakno kowe nak melarat sabar. Jebule pas melarat sabar tenan ora ngarahke dilem dongamu. Tapi nak dadekne sugih apa? Ya padahal selirane wong Mekah iku ngukur nabi nganggo selera, kanggo nafsu. Iku sing dimaksud ke Mekah iku autaku nalaka jannatu minakili wa inakin fatu fajir lan haro filalan apa? Tafsir. Sing wae golongane ngono ngene iku. Dadi wong Mekah lan nukmina laka hatta apa? Wa qalu lan nukmina laka hatta tafsir lan nal ardina apa? Jambu. Itu kan ukuran-ukuran termasuk fatu fajir lan haro filalah tafsir. Makna kowe par pengenan tenan. Mbok Mekah sulap koyo masjid. Fatu fajir lan haro filalah tafsir. Autakuna laka jannatum min nakhil wa inab. Untuk terus mengkok surga itu jadi perkebunan. Kalau Mesir, perkebunan jannatum min nakhil wa. Padahal Allah mengukur ayat tidak pakai ukuran-ukuran materi begitu. Allah mengukur ayat nak Muhammad Nabi mulai kecil ditakdir masuk, tidak pernah dosa, tidak pernah goroh, tidak tahu selingkuh. Itu cara Allah ayat. Paham enggak men ini? Cara wong kafir ayat apa? Ayat itu sugih, gamane kan. Nah, mulane ayat ya apa? Sugih. Ki dungane mandi ana ijazah toko laris iki. Nah mandi urusan sabar barang tabah barang. Jadi ayat mulane maksudnya nafsiri ayatun mimma iktarafna. Karena Nabi ya punya ayat tapi kan enggak mimma iktarafna. Ya to Kak, kaya awak dhewe dadi kiai. Cara sadar kiai wis bener awak dhewe salat jamaah istiqomah mulan. Mestine untuk dikatakan ya sudah. Tapi wong suge-suge gendho-gendho kan gak ngono kan. Esok ponari ngono iku. Aduh, dok-dok, dok bledek. Jadi akhir Sulaiman kan terus ukurannya kan. Artinya mereka ngakoni kiai kita kan nunggu memang apa? Tiktar. Prestasi kita istiqomah barang orang juga gak masuk. Istiqomah rusuk sampai. Nah, cara pangeran ayat Nabi Muhammad jadi nabi kan udah cilik ragoro terus yang ngono niku lho. Ya ora nulis, ini cara pangeran aja, cara kafir Mekah ya apa? Ayat tenan wis Mekah disulap kok Mas. Mesir patu fajirul anhar filalah. Ya ngeri. Malah aku nalak kok itu menuju profil altar kono kok. Bisa malah ngeri men. Paling gak ngene lho, matake kekasih pangeran itu terus gembel. Omamu kamu dioro ta pun paling gak iku. Aku nalak itu menuju profil. Omam bertatakan indah. Ora ono sing duwe, mergo sing duwe mau kekasih pangeran. Altar kau sama, tapi iso miber lah mas paling gak. Bukan aneh tuh jalan. Kiai paling jatuh kok. Kalau coba Barwani Mbak Hamid seorang kon miber ukuran wali repot. Ya mesti kangelan tuh. Gak ukuran kok sing ra karu. Mulane ning kene Imam Suyuti pinter nafsu. Sebetulnya pangeran wis ngecek ya. Cuma ayat ning kene kan sing mimma iktaroh. Nah, ayat yang sesuai selera mereka. Repot. Pengiran komentari kada dikakol lagi dengan kepihin sakol. Kada dikaitu mengkono-kono kafir makola haula kaya oleh ngucap sebuah haula mengkono-kono kafir Mekah. Kala ngucap sebuah lagi nawang akeh mengkop misalnya ini kafir Mekah. Ya tren-tren begitu itu sudah sering terjadi. Ini kufari umat yang berapa kafir berapa umat al-madiyah yang mesti wasiat dia ini marang berapa nabi ini kafir Mekah.
Misaqalihim sepadane pengucape kabeh. Minataan iki saking ngene bakal ayat. Itu kali orang Israel. Israel itu enak uang. Mereka wa andalna alim mannan apa? Masalah. Kulo minta ibadah marah. Aman mangan mandu selalu padahal gak usah masak kaya makan. Jare Bani Israel itu. Sahabe padha-padha para pangeran menumuk sifat ora khusus. Padha-padha para pangeran jalan nasiro ala ta'amil wa fitin. Fatulana rabbaka yukhzana mimma tumbitul ardu baqiya wa kisaya ngene lho Mas. Selera sitok menu sitok ya bosen to. Samsa. Dadi ya nasiro ala ta'amil wa fitin. Wes ora nuruti mung dhisik-dhisik ya ngono. Lan Nabi Musa mangkel, dene ditongkat keramat. Semangsane ya tau dienggo hal-hal sing kaitane religi gitu. Ya monggo sing sesuatu sing dunia. Masih donga mandi mujizat mesti ngono. Kowe terkenal duwe donga mandi, wong sugih pikirane buka toko. Ora sing ape nyalokno bupati ben dadi. Kita ini rugi darane di donga mandi. Mergo ora ngarah nggo hal-hal sing religi. Kan gak ngarah lek ana wong yai jenengan mandi. Kulo nyuwun donga husnul khotimah. Tekan sing santri lan misalnya iki ora ngarah. Ya tak kok nambah ambil suruhan tambahan. Apa tahun sing diwujud nggak ngono. Nah ngono ya apik. Artinya apa? Lu nak zaman sahabat ngono tenan. Sahabat sing imane kuat itu mesti begitu. Ya Rasulullah dulani ala amalan yuqaribu minal jannah yuqaridu minna. Bener-bener parke Allah, parke Nabi ning Allah bener-bener diwafatno ya urusan agama. Mbok kula warai carane parke swarga aja nanggung apa. Lah nek gento-gento ya tetep dunya kula dumane barokah. Pokok kula lah. Itu mesti begitu dalam semua sejarah kita. Mengenai pendidikan Nabi tidak ada generasi terbaik kayak sahabat. Karena generasi setelahnya meskipun iman itu keduniaannya rasa dipundi. Karena wali terkenal dengan iman di. Itu sing rono wong ngape gepo, mau ngape jabat, wong. Kalau dulu zaman Nabi tidak. Malah ngasih sugih rono tahu sedekah. Iku mau kayak Tolha. Ya Rasulullah saya ini orang kaya. Untuk duit tak gue kelontok. Kalau gak ada sini. Kok ani sombong-sombong Pak. Sampai orang Quran ya salunaka madza yunfiq. Kok kowe Mas, piye carane sedekah lho. Cara saiki wong saleh lah golek sedekah dengar kowe. Lho bisa mlebu-mlebu. Muyan alunaka kok madza yunfiq. Nek ora wong lomo. Atus dunyane lomo. Cara wong saiki gak sugih lah, cek wis dikembangno ya. Ya salunaka madza ya zidun kok. Carane luwih. Lho tenan enggak misalnya sampean sugih wong Jepara, mesti sowan kiai pengembang untuk Jogja, pengembang untuk Solo. Kurang akeh, cabangnya kurang. Yo sahabat tuh, agak mental nglomo. Takokane ya talur agama ta. Di surat Kalalah talus ngono, ayat Kalalah. Ono sahabat takok, ya saluna ka anil Kalalah. Ya Rasulullah nusu. Kulo nak mati mboten badan. Kulo kek sindel. Takokane ku mlete-mlete. Mlete apik. Terus ini mruun hala kali salah wala nawa uktun falahan apa? Upan takokane khas wong lomo. Sing waras saya takok ya. Ya donya zaman saiki. Zaman sahabat boleh ganjar. Alasan itu. Nganti nangis, iya. Nganti nangis aku. Ya Rasulullah yang suka sakit ketika posone tak. Solu nakama soli wae sumu nakama. Kula sedekah 10. Sekire takoki kula sedekah. Sebelum mengkiri caranya sudah kok. Kalau Nabi jadi Nabi kulitas dihatin sekakotan waktu itu. Kiri takut aneh. Caranya sudah. Jadi kyo payah. Oke, tambah juga kalau ini cabang ya. Kalau yang juga. Ini aku bidang apa itu? Peresmian apa sini? Pom bensin kan dia gitu bidang aku rata kos diri. Lucu tuh. Kita makan dulu. Aku mah bidang juga orang sedikit. Ini sih bang. Karena nonton pom bensin 3 itu. Wah kata makan rugi ya usah mau beli kalau ada lah. Nah juga dia apa-apa mau gajel. Pengen ngomong yang juga-juga sih. Aku biasa-biasa. Punya kudu orang. Ya awak dewi kudu. Ya ora anti tapi ngetok biasa. Mergo wong pikirane mesti dibanderol. Iya. Wah, mesti wong sugih ora ngarah, pengen tawasul piye-piye, jamplok iki bae ku pantese pira iki menawa malah ganteng mbek bojo. Ah, tak murah seneng. Ana ning jero kamar ngono ora ngenyek wong. Tapi tak murah wis apa? Nyak dito. Wah, ya ditarik. Jadi ayatun tapi mimma
eksak. Nah, itu aneh-aneh. Kalau ngucap sebelum misal kali misal dan pengucap kafir Mekah ta'anut ditangin angel-angel atau labil ayat ta'anut angel-angel atau labil ayat ilan bila ayat asyabahat guru mirip-mirip pokok guru hati-hati nek kafir Mekah bukti ing dalam kekafiran wal inati lan anat ya mirip-mirip asyabahat guru oleh dhisik jenis wong kafir ngono iku jenis wong fasik ya ngono nganti saiki jenis wong iki tetep iki tetep ing dalam dawa tasliyatun utawi ngerem-ngerem menyenang-nyenang nolih nabi manika nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad bayyana al-ayat li qaumi. Qad bayyana teman-teman jelas sapa yang sunah ayat ing pira-pira pertanda. Pira-pira alamat di kaum ketika menunjukkan kang bodho ya sapa kaum. Ya alamuna tegese bodho ngerti sapa kaum ana ing satene ayat dua ayat ing pira-pira ayat. Bayut minuna mengko bodho iman sapa kaum. Fakirahu ayat mengko tinggal ayat mahas mertane ayat sing isono kan. Iku tak anutun wae. Di sajane golek-golek ayat kesane ayat sing isono ku. Lah ayat sing wis ana cara pangeran iku ora sambung mek cara wong kafir. Kok cara pangeran Nabi Muhammad didesain ra tau goro, uripe normal, uripe apik cara apa ah? Itu kale kiai bener ora kiai bener wis bebas. Cara kiai bener iki istiqomah jamaah prestasi. Cara sing ora bener prestasi apa? Prestasi nek tamu bupati lah gubernur iki ora sambung. Kalau lagi tarif wis ora. Iya lho, kalau lagi tarif wis ora. Sing sitok ngelem kiai nek ditowani bupati, sing sitok ngelem kiai tenan oleh istiqomah jamaah. Cara wong awam kan gak sambung. Prestasi apa wong. Ora sambung cara. Nek aku kan lek tau. Ya ngomong karo santri wah itu kurang. Yo sing kurang. Pamune wong iki karuan. Enggak ya. Oh, tangga aku keramat pirang-pirang. Itu jalan itu. Dokter dia mah nggak cuat lo duit tau. Jadi dokter apa pulau kan? Rawat lah karuan. Malah akeh. Alhamdulillah niki 20.000. Malah aku seneng fenomena ponari aku seneng. Ben kiye sing tamune akeh ra tomba akeh ponari. Ya juga pakai itu. Iki akeh wae. Dilak. Oh, iku pancen pengira ge peringatan. Wong mulai lho. Kira lagi peringatan gampang. Kemudian ukuran-ukuran saya ini diputar balik lagi. Zaman akhir itu, masya Allah. Mulai itu tobat. Ini kalau dia cerita kamu ini, Mbah Hamid Pasuruan itu rak, kamu ini waktu di keramat atau setiap. Juga di sini ngaji bebas tidak bakal. Agar bagi dicerita aja tentang Hamid. Karena kan beliau sering tuan baik. Karena ngajinya ini bakal skripsi. Di soal itu, pundi ya ibu rawat dan kepentingan kamu pulau kata. Itu senang juga bakal. Saudara bahasa Jawa deh. Empat ada gue tahu itu menunjukkan bahwa wali tenan dari Waham itu tersiksa dengan keadaan masyarakat kultus yang berbeda. Nanti terus orang teori-teori saja. Uang murah lah kan, orang kesempurnaan. Itu gue jaga supaya anak-anak kultus berbeda kan juga apa? Repot bahaya. Malah ini gue cerita, gue berpikir ini lagi hamil sendiri itu nggak soal yang bawa oleh studi yai berapa ngalam. Orang ngeluh ya, Mbak Hamid nanti kan, aku istiqomah jamaah ya gue lihat ganjaran, istiqomah kebaikan ya gue lihat ganjaran, tapi terus ini, bang repot. Mana mau ngalim kalian baik pulau, aku jenis orang alim yang mengikuti teori mazhab sufi. Wong alim itu sudah tetap sing awam. Wong alim nak hilang awam tetap dikultus. Mulane bisa kudu disapa. Mulane Nabi ngendikan ketika Nabi sholat di masjid seminggu, orang minggu, sahabat kan terus sholat. Mari aku pergi. Jadi Nabi itu sering punya perilaku yang menunjukkan dia itu basar mistik. Nabi itu ya aneh. Tapi itu memang sejarah di situ. Ketika Isa terlalu sempurna, meleset jadi pangeran. Dianggap nama? Ada Nabi tiap pidato mesti dimulai kulin nama anak basyab. Simpulan tadi. Nanti Nabi paling sial. Nabi Isa disifati keramat orang, Nabi Muhammad orang disifati nakama gitu, wa inna itu. Nabi disifati nakama. Quran yo Nabi disifati orang mutu. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahu la yaquluna ta'ama wa yamshuna apa?
Ora ana nabi kecuali doyan pakanan lan makan-makan ning pasar. Iku sifat apa? Wong wali wis disifati jare tirakate ngene ibadahe. Iku ana nabi umur disifati layak ulunat ama. Wa sunan apa? Aku anyaran mulai sering enggak makan-makan ning pasar. Pertama wong cek takok, Gus jenengan ning pasar. Iki takok mendino. Tapi itu memang kalau seorang ulama dinnya harus ada suasana wa sunan apa. Aku sesuai. Ya kudu. Iya, mahal diniati. Diniati itu tadi. Menerusnya syariat bahwa seorang nabi, wali, ulama harus kayak umumnya orang. Termasuk wayang sunan apa? Karena itu untuk menjaga energi. Ki Hamid Pasuruan dulu itu kan termasuk, karena beliau itu termasuk mendidikan pasar uratif. Jadi beliau termasuk kiai moralis. Tapi kalau yang level kiai-kiai kados sing beda macam itu tidak begitu. Mbah Khalil itu duwe garwa selir, iku malah mau bagus saja. Beliau kiai induke gitu. Ya mungkin padahal dulu nih yang di Sri Lanka sampai begitu. Jadi dulu itu memang ada dua mazhab, wali resmi dan wali-wali yang menjaga institusi kealiman. Banyak yang jaga institusi kealiman kasus Khalil dan kasus Kulo, terus cenderung ada salahnya. Meskipun tidak salah bisa ada salahnya. Ya untuk menjaga itu, menjaga kecelakaan kayak kasusnya Nabi Isa. Mana Nabi Isa itu direvisi oleh Nabi Muhammad. Muhammad caranya mimpin orang yang pasar itu gelap, mangan ngarep wong akeh ya gelap. Bahkan ketika ana wong ngutusna Nabi nak ngombe ra tau ngatur, finale mureng-mureng. Demi pangeran aku aman turune, aku sering roh Nabi ngombe ngatur salah dibata. Itu nunjukno saking alame Nabi kan. Fawawa innila asyhadu annahu yasrab qaiman wa qaidan wa saking basariannya Nabi. Jadi satu-satunya Nabi yang oleh ulama sedunia, bahkan oleh pengikutnya sedunia ditambahi di sifat al-arad al-basari. Nah, Nabi Muhammad itu lebih sukses dibanding Nabi. Karena Nabi Muhammad tidak blunder, dia tidak pernah diputuskan sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Karena teman biasa nih, orang kamane orang ciri khas nak anak pangeran orang. Iku beda dengan Nabi Isa, sangat khusyuk, sangat bener. Banget terus ya, malas uang nggak tahu. Ini sampai di Barnabas ning Injil. Kalau ditabuk pipi kanan, kan ngekei pipi. Nabi Muhammad ajarannya gak ngono. Wong dijotos ra diotos itu keliru. Ajarannya kok preman. Lho iya to, Kak? Iya, saya tuh misuha. Paman itaja alaikum ya Pak Tadu dijotos wales. Jadi ajarannya jelas kalau umum wong enggak. Kan gak kelas tertentu to, itu kan ajaran umum kan. Paman itaja alaikum ya Pak. Jadi ya lawan. Kan umumnya bang ya. Jadi repot harus hati-hati. Mana dibodoh, wales bodoh. Repot lah. Tadi terus lawan. Dari kami. Iya. Lah sadar tuh hilang. Tak wales hilang loh. Tapi ada ini juga betapa umumnya itu. Lalu Nabi nak kadang juga gak terkendali. Nak ngendikan ini nama anak dasar itu. Ya buka, aku buka ma aku basar. Wa afrahu kama afrahu basar. Aku yang menuso. Tak tersinggung yang muring. Sampai Nabi ngendikan. Saking umumnya. Mana Nabi yang sukses, Nabi Muhammad, Nabi Musa. Musa preman kan. Oh, gue tahu lah. Di atas waktu mati tahu. Gedaan dia tahu kabeh. Nabi Musa itu malah tahu kabeh. Orang anak dia coba suara. Tahu Rasidil barang. Cuma tahu. Tahu job pelayan barang ya parah Nabi Musa. Parah meneh. Luwih parah ya. Tapi lurus kan, nganti mati mau dianggap nabi. Nabi Isa itu satu-satunya nabi sing cara mimpinnya diaudit pengeran. Itu sebenarnya yang maksud saya kau ya antakul talinasi tahuni wa umnya ilahi ini mungkin nabi ya saat usul gue berbuat dari pengeran. Iya asal usulnya nabi liane ra ono kena kitab ngono. Agak ono lek nabi liya kena kitab ngono. Nabi Isa juga ya antakul talinasi tahuni umnya ilahi ini mungkin. Iya asal usul. Karena Muhammad gaya biasa. Nabi wong diloroi di satu perilaku, mesti terus ditinggal. Saking kuatir jangan wajib. Kalau ibadah di masjid, malah asal usul tarawih kan ono. Kenapa Sayyidina Umar punya tradisi tarawih? Karena beliau yakin bahwa ibadah itu dicintai. Meskipun faktanya Nabi hanya melakukan 4 kali 6. Karena Nabi terkenal kan, dia ini nggak ngamal itu ditinggal. Ambil enggak wajib. Kekuatir itu dianggap terlalu serius.
Oh, mana Nabi pengen umum kok. Nabi tahu sahabat tak mesti gendong-gendong, mantan preman ya pirang. Sampai perang. Ekor warang osul. Ana onto sing enak cara diubah sukuane gitu. Sahabat tak gendong-gendong, mantan preman ya pirang-pirang. Sahabat tak mantan preman pirang-pirang ya tobat-tobat anyaran. Cara waline kok kali jaga ni mantan preman terus apa? Agar dijupuk mbek Nabi. Oh, Jon. Aku ora surat dibang mati. Ayat Nabi ngalah. Fa in kunta la budda fa'ilan. Kalau itu memang satu keharusan kena arah kemah. Yo bela lek ora sah. Wis cocok Nabi ra sangulah kok oleh mung. Wis ora pikir gasap to jawab. Pakai ada cita-cita ning ngono ning tareh ning perjalanan ngadepi begitu. Artinya betapa besarnya gue. Itu ya biasa saja. Ya karena memang makanya Nabi Muhammad itu gak ada sifat di Quran yang menunjukkan Nabi itu orang spesial betul. Meskipun Nabi itu sayyidul awal wal akhir. Orang Nabi di Islam Al-Quran harus sekedar mati. Afa imma ta'ukuti. Mingkolak tumala aku. Mati itu masih terhormat. Tapi aukuti itu kesannya akan kalah atau raja. Orang mati terbunuh itu kemungkinannya tidak jadi. Kalau strategi perang berarti gak canggih. Rapi terindo. Wong anti kiai kok mati kesantet sebenarnya wah raja. Dia cerdas. Iku bayangane Quran afa imma ta'ukuti lan kolak tumala aku. Apa misalnya Muhammad mati atau terbunuh kecewa. Tidak boleh kamu kecewa dengan Muhammad hanya karena dia mati terbunuh. Kamu harus ngitung Muhammad sebagai yang membawa risalah kebenaran. Cek mati ini mati biasa, cek terbunuh. Kudunya rana pengaruh. Karena kebenaran Muhammad tidak diletakkan pada cara dia meninggal, tapi cara dia berjalan. Nah tapi kita dulu kan sering jadi Quran dulu. Ini kiai mati kesana sama anak orang keren. Paham? Sama anak cek cerdas. Bahkan Nabi Muhammad sampai dibayang Quran apa imata. Aku tidak tidak mata loh. Iku nunjukno betapa basariahnya Nabi ditonjolkan buat dia. Nanti ketika Nabi Muhammad kabudut, Umar ngamuk-ngamuk, saking kudusnya bahwa Muhammad gak mungkin mati. Jadi Abu Bakar oleh pidato kan jangkar. Mangka nayak budu Muhammad dan Fa'inna Muhammad kan satu-satunya tek Abu Bakar yang nyeluk Nabi jangkar. Karena dalam momen yang tepat, khawatir uang mengerakno Nabi. Semua teks riwayatnya tidak ada yang nyebut Sayyidina. Abu Bakar gak tahu selawat ini Muhammad dan jangkar. Nah, namanya ya Rasulullah ya Nabi ya Allah. Tapi dalam cerita itu ada jangkar ya. Tidak ada pas kaji Nabi wa. Para sahabat tutup durasi kan. Ya kan saat arwani tak. Kiai era kita rahasia. Wis koyo wong suci di luar kita, seakan-akan enggak akan mati. Muhammad mati. Abu Bakar tidak itu jangkar. Sampai bulan negara-negara jangkar apa menginap ya Rasulullah. Jangkar, ya itu saja Abu Bakar ada jangkar. Mangkana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad. Wa mangkana ya'budu wa fa inna wa hayyun la yamut. Cuma taala wa ma Muhammadun illa rasul. Akhirnya si Umar nangis sampai ngambung Abu Bakar ke andil akrab hadil ayat. Aku mau kalah koyo ora atau maca hadil. Ternyata ayat itu dipersiapkan Tuhan betul. Jauh sebelum Nabi Muhammad kabudut ayat itu dipersiapkan betul. Bahwa kita tidak boleh mengukur risalah orang. Itu orang Kristen. Orang Kristen juga gak terima. Darani Isa dipateni Yahudi disalib. Cek muni darani diangkat ning langit darani macam. Iwak padune ora siap dekne dhe Nabi bagian jebule mati nih. Kan? Paham? Iku nunjukno semua putus mesti berkebiasaan. Isa darani langit itu padha mbek hula tusia. Wah ya, hula tusia sing es. Ora trimo darani Isa Ali matine dia. Ya, Ali matine kok bola. Inti-intine padha, tipikal wong kultus padha ora, Pak. Si asing ekstrem darane padha wong Jawa sing ekstrem gak trimo darani Gajah Mada mati dia. Matine musno, maksud tanpa sit. Paham enggak meneh? Tipikal kultus kan padha tuh. Jare ana ireng-ireng ning bulan jare. Jadi Ali. Kuburan apa? Iya, Allah aja. Yang kuno kan, itu kan gawan siah ya, Bang. Mengenai saya ini jadi pelajaran kamu, kultus berlebihan tidak. Ini yang penting amalan. Mana aku senang nggak era-era saya. Wong menang diarwani berkemulangi Quran, menang bangun berkemulangi tafsir alim. Sebetulnya lebih selamat begitu dari siaga. Tidak pribadinya. Kalau pribadi sebagai musuh ya tetap salah. Kita tahu salah maksudnya bahasa ya lah, kayak normal lah ya di masalah itu. Sebenarnya kan enak neng
perilakunya kan. Jadi kita kenang Nabi Muhammad juga karena risalahnya, karena dakwah. Mereka nak personal lu ruwet kan? Napa? Ruwet tuh. Nak personal kadang Allah menyifati Nabi apa imata? Oh kutilah lu saya elek. Ya wong nanti dipateni. Itu kan zamane kan. Kalian Nabi nganti ngomong nganti kabudut dipateni wasi. Atau dipateni apa Khalid bin Walid zaman kafir. Jebule kalah kan ngono lho. Cara perang tanding kan jebule. Lan aku tau ngaji ning Yogyakarta ngomong. Nabi ono sing matine dimutilasi. Kok Nabi Zakaria matine dicincang. Itu nunjukno bahwa kenabian itu tidak surut, tidak ternodai hanya karena nabinya mati di situ. Bahkan Nabi Zakaria matinya dimutilasi, orang kedapatan. Itu gerasi loh. Kan total. Jadi versi sejarah manapun Nabi Zakaria matinya kan monos loh, orang sekedar mati biasa. Waktu versi Kristen Nabi Isa matinya disalib kan tidak sekedar mati. Nah, sebenarnya orang Kristen cuma turun mbek wong Islam. Nek wis niat kultus atau nganggo akidah wong Islam. Islam kan mendudukkan wong Islam kan sempurna. Diangkat yang mati itu walakin subiha. Yang mati kan judas. Nah, cara Islam kan lebih terhormat mati ini Islam. Iya, cara Islam mati ini Islam lebih apa? Itu akhir. Kamu ya, jadi ini jadi pengalaman. Jadi memang masalah-masalah yang terkait kewalian, tenaga. Sebenarnya kita enak dalam bagian kalau istiqomah dalam parlamen istiqomah. Ini sebetulnya lebih aman. Toh dengan begitu, toh kita sudah sangat hormat sama beliau. Paham ya? Tapi kalau mitos itu berlebihan, ya kayak gitu lah. Kira-kira sebenarnya ketemuan itu bahkan malam ini ngalam ini, kan repot kalau menunggu serasa dibuktikan orang. Karena kalau itu menjurus ke kultus repot, risiko begitu itu tinggi. Cara syariat itu. Kalau di sana putar saja, di Idul itu cerita itu terkenal. Sahabat Rasulullah itu ngeluh sekali, curhat ke guru. Aku juga gak foto-foto beliau pas rawuh dari itu sih, sering ke sana. Saya ngeluh. Mana dia tinggal yang berjaya, motor-motor mau melakukan politik, mau mana sih kontroversi. Kontroversi yang kedua, saya juga WS, Pak Bri, totak. Dapat kontroversi yang marah, kalau tegak dirokok masuk. Kontroversi orang mutu, kontroversi gak bertoleran. Kontroversi itu gaya Pak Bri kan. Nabi Muhammad yang ngono, Nabi Muhammad itu nemen sampai ada sahabat yang cerita. Mumpama Nabi Muhammad gak Nabi tenan nyaris kok wong biasa. Sampai beliau diperilaku ngembel, sering dia tak dahar. Ambil nunjukno nek aku ora pangeran ora ngaji. Sangkung. Ku Nabi Muhammad trauma beda. Wah, metodenya Nabi Isa itu blunder dianggap anak itu. Nabi Isa wis ora kawin. Sopan. Mujizat spektakuler, kok film mau ta. Tekan dekne minang mujizat kok. Kok film apa? Wah, ekstrem, pancen serem tenan. Coba bayang wong mati iso urip. Wong pisah bisa mati. Padahal Nabi Muhammad. Wah, ora tau to ana mujizat sing nganti ngono lho. Ngono cerita mujizat perkara Sayyidina Ali belek disebut mari ngono tok kan enteng pancen. Mau terima apa? Kuti pitu wae. Salat yo tau lali. Kamu tuh kan masalah basare perkara. Sanu ke kafalatan saya di ana ilama masa. Ilama masa. Salat tau lali. Ini salat dulu rakaat semula. Ana liyaten. Salat modelannya namanya jenengan lali. Kebiasaane bapak ya Allah. Muga sahabat do debat. Untung ana dulaken takok. Wong sahabat ana sing kesimpulan. Berarti saiki salate ora usah papat tapi apa? Apa tetep nang catak. Iwan betapa basarianya sampai ngalami ngono lho. Dusir bojo ya tahu. Bojo songo mimbargo ya tahu. Demo ya. Kan koyo umume wong tenan. Ora rasane didemo bojo. Iya. Yang kuntu naturi kenal hayat dunia wajina tahu kan kono demo bojo. Akhirnya Quran mewangkel terus sampai asal-usul intallah kegunah lagi dilau azwajan khairam minggunah. Wen nak bojo cek ngono pekat rapopo asal-usul ayitul apa asal-usul intallah kegunah lagi dilau azwajan khairam minggunah muslimatin minatin qanidah. Itu kan basariah sekali kan artinya dialami Nabi itu kan basariah. Benar kan Nabi Musa
Jadi Nabi itu kaki bulat ya macam-macam. Akhirnya dia lulus ke sini. Nanti mereka pun tidak lulus deh. Tapi orang keramat ke Nabi itu bisa yang keramat. Uang buat sini tenanan, uang sempurna nih orang. Khusus hantam, gak tahu menyakiti siapa saja. Urip itu dimasuk, mengenai dengan Isa Al-Masih. Masuk itu kalau pakai pakaian itu putih-putih, terus tidak pernah ganti. Jadi dia memendetakan diri juga bersih. Mengenai dengan Isa Al-Masih. Awang kuno maknanya Al-Masih kan macam-macam. Dari sini rabu, warau macam apa cerita kuno dari berbagai segi apa? Rotor, sandal, bulat aja. Al-Masih itu pakaian Masih itu khas Masih. Al-Masih itu pakaian khas resi. Mulane nih pendeta-pendeta wajib Ruhbaniyah. Mulane buat Ruhbaniyah dan itu ada uher. Ruhbaniyah itu sesuatu yang khas religius ya jadi. Namungan itu tertib, berukur, terus pakaian itu. Ya Nabi bisa ngono terus. Pada Nabi Muhammad, ono sahabat sing ora buka toan cetak. Ono sing apa salat Melayu. Ono sing ada yo Nabi yo dibeno. Lah kok kataan tidak iku mun iki Nabi. Salah bae zaman kene. Lah kena salat Melayu niku kok teng kamar utuh. Iya nanti mas, kalau itu tuh, kan dia mesti suka anak gue pulang bisa apa? Tuh kira nak di mana mas? Lu mau Nabi Muhammad model Nabi Isa terus didongakno nang wis nang bar, tapi apa dia biasa. Bahkan ketika salah kedungo di Sugiya, Nabi kan gak dituruti, sampai 3 kali kan lagi bu. Asa nak menunggu ingin iki luwe apik karo pengiran. Saya kan ragu, dulu orang nak menunggu ingin iki luwe apik karo. Ketika ada dituruti kan. Itu mulai bedik bareng. Lu tahu pelayan enggak? Lu Nabi Muhammad betapa dasarnya sampai begitu. Nabi Isa enggak pernah. Mau bisa bebas mati, wong mati. Sehingga karena seringnya nuruti kemauan umat ini kemudian dia posisinya mutlak. Nah, mutlak itu berbeda dari kemana? Iya kak agak sombong. Wes sak begini dia hamil tiap wanita. Umpama menghentikan secara syariat. Tetap wong mentok. Masyarakat Indonesia ora siap menghentikan secara syariat. Salah nak. Namun menjamak suku, menwiridan, namun pun zuhud, mesti mentok. Semua orang yang dihormati, mesti orang-orang yang secara syariat itu memang apa istilahnya ngomongi manusia bima itu ayat tabi tadi. Kamane ora kulil hak wala kana murah. Ya betul kan jenis mudah. Nah ini cerita sejarah betapa orang-orang yang kita hormati, ya. Kita harus itibar. Ada yang lewat jalur akhlak, kayak Mbak Hamid, ada yang jalur kuliah hakau, kalau karang buron, itu Mbak Misbah, Bang Ilan, ya kayak lah sini. Dan ini harus menjadi hajat. Tapi yang jalur akhlak itu sebetulnya sering dulu. Kalau di sana dia sering dulu. Jadi jelas-jelas wali yang diakui sekarang ini wali-wali yang diakui. Ini beliau nuraninya ngeluh. Ya karena beliau tahu aturan syariat begitu. Ya, masa Nabi Muhammad itu Nabi Sayyidul Awalin, Nabi Datu yang dimulai kul innama ana basyarun mislukum. Wah rugi loh. Mestinya cara teori kultus rugi lah. Aku ya manusia kaya ora sah dihukum loh. Kalau sabe itu masih sedikit. Mislu, persis kamu loh. Mislu itu kan tingkat keserupaannya kan lebih ekstrem loh. Mislu itu wis entek ngamek. Aku itu basarun. Cuma yuha ilayya annama ilahukum ilahu. Itu menunjukkan bahwa yang penting itu risalah. Karena Abu Bakar yang bisa baca itu ketika Kanjeng Nabi kabudut, Abu Bakar macam apa? Ayat itu apa idma ta'ufidillah itu justru nilainya dikutila. Bahkan andai kan Muhammad mati terbunuh pun, itu kamu tidak boleh ingkolabtum Allah. Al-Quran mulai ekstrim, wama yang kolif ala bayi pada yakin rubuhan apa? Aku balik kafir udah bukan dong. Buat saya silah syukur muaskan. Dan Allah akan membalas mereka. Mosok sing nyukuri mati Nabi dibalas apik kan terlalu lucu. Paham? Tapi maksudnya ayat itu begitu. Orang yang berlebihan mengkultuskan Nabi tentu tidak pernah puas dengan kesalahannya. Karena ininya Nabi menjadi figur yang sempurna, hidup terus sempurna. Akhirnya tidak pernah syukur. Tapi orang yang melihat Nabi sebagai orang yang menuntaskan risalahnya, bahwa dengan risalah Muhammad kita menjadi mukmin menjadi tahu, itu sudah syukur.
Jadi zamannya Nabi berhenti di situ saja sudah apa? Sudah syukur. Karena risalahnya sudah dianggap sempurna. Lalu Quran itu aneh, kalau yang menghentikan itu al-yawma akmaltu lakum dinakum. Orang al-yawma akmaltu lakum nafsakum. Dina, urusan agama sudah selesai. Wa tamru alaikum nikmati wa raditu lakum Islam. Nabi Muhammad telah dibakar. Sebab itu sahabat sepakat Nabi tidak dikholif. Orang hanya bicara risalahnya saja. Sampai sekarang semua kitab dakwah al-Islamiyah, al-Risalah, al-Islam. Figurnya itu ya dihormati di Sulawesi. Karena trauma dari saya bolak-balik trauma bergenerasi. Muhammad jadi nabi pernah dihintar. Saya kecelakaan dianggap anaknya pengiran. Nah ini kados Ki Hamid Pasuruan, era Gus Idris yang pun kerja politik. Idris mana kerja politik? Ya kerja bicara. Enggak ini pas karsa yang dalam kampanye. Aku arwah aku cukup Pasuruan. Era dia Gus Udin itu kerja bisnis, kerja BKP. Itu sebenarnya normal, sebetulnya itu normal dari sisi bahwa ada awal syariat. Jadi oke lah kita terima kasih sama Ki Arwani, Mbak Hamid. Tapi ngomong sing pencipta-pencipta beliau itu berlebihan positif sama kayak Mbak Hamid, terus kesulin kan kayak Mbak Arwani. Itu tidak benar, kalau begitu itu sudah berlebihan. Ada kata si Ngemon anaknya kan jadi DPR putra-putra. Itu sebetulnya dari syariat itu bagus, karena untuk menjaga tidak putus yang berlebihan. Meskipun orang lain berhak nilai ya mungkin beda, tapi saya secara syariat itu tetap kalau era sampean misalnya anak kuliah itu boleh kan. Nanti kalau putusnya berlebihan nanti repot mas ya. Paham ya? Kita trauma dengan Nabi itu. Nah, Quran yang apa? Alfa imata. Aku. Tapi yang kita syukuri adalah sudah al-yawma akmaltu lakum dinakum. Orang nafsakum apa? Inna arsalnaka anha ayatin faizun fakti rofu ayatin mengkuta hingga ayat mahal sertani ila ayat sing iso ngkuta alutin inna saat temen ingsun arsalnaka nugasna ingsun kang sira Muhammad ya Muhammad ni Muhammad bil haqi lan barang tidak terse kelapet iku ora tugas Mas kuwi pokoke tak utus nerangno kebenaran ora nuruti selirane wong kafir iki Quran sing ae tak utus agak nuruti selirane wong kafir terus sampean gak dadi ganjel mungkin dadi kiai ya bener ati apa basiran hale bebuka man ing wong aja bakal nuruti sapa man ilahi maring hak janati lan swarga wa naziran lan meringat noman ing wong lan wujib kang ora nyembadani sapa man ilahi maring hak den peringat no binari lan wala tusalulan ora den jalui tanggung jawab sira ora den takok-takok sira an asatu sakin sangka asal usule pendidikan kok tapi kowe dakwah ora usah nuruti wong kafir lah wong kafir gak nurut iku ora urusan. Gak kan wong kafir kan ngene lho kamu. Aku aja nabi iman be Muhammad. Lah dene ora nuruti karepku, muga nuruti karepku aku ya iman. Jare cara Quran. Ora satu nuruti, Mas. Iku tetep ahli nar ora urusan. Cara cangkem elek ora gawe. Ora nuruti, Mas. Iku misale ra gelem nurut tetep ahli nar ora salah. Ane maksud kita nafsiri ayil kufar. Malahum la yu'minu. Kowe ora usah ora bakal dihisab ditakoki tentang wong kafir. Tapane yen emah iku krana apa lahum gede kufar la yu'minu ora beriman sapa kufar. Berarti kowe ora usah nuruti karepe wong kafir, kowe harus ben ngarah dihisab kenapa mereka tidak iman. Inna ma alika yang mestine wajib ing atas sira al-balahu ta nyampe. Waktu kira aten ing siji kira abijas mitas al kelawan jadi lapatas Allah yang hale dadi.